Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan laporan kami yaitu pengembangan produk perancangan produk tas laptop serbaguna yang disusun oleh saya sendiri Muhammad Yanin Sopyan dan Uswatun Hasanah. Oke, latar belakang pada perancangan kali ini, tas laptop itu semakin berkembang pesat. Semakin banyak orang yang menggemari laptop dan menjadikan laptop sebagai kebutuhan sehari-hari yang selalu dibawa setiap waktu dan digunakan di berbagai kesempatan. Sehingga makin banyak produsen laptop seperti IBM, NEC, Apple, ZDS, Acer, laptop Lenovo yang belum disebutkan di sini dan lain-lain. Dan berlomba-lomba untuk membuat laptop yang diinginkan konsumen. Perusahaan laptop tersebut lebih memikirkan bagaimana membuat laptop yang laris di pasaran tanpa memikirkan lebih mendalam bagaimana membuat tas laptop itu lebih ideal bagi laptop yang mereka buat. Memang sekarang ini banyak perusahaan yang mulai mengembangkan industri tas laptop, tetapi ternyata belum mampu menjawab keinginan konsumen. Latar belakang pembuatan tas laptop ini merupakan suatu ide yang telah muncul dari kelompok kami, karena kami menyadari bahwa di kalangan saat ini, para remaja ataupun orang dewasa, anak-anak, para pegawai kantor juga banyak menggunakan barang tersebut. Ada berbagai macam jenis aksesoris laptop juga, seperti mousepad, mouse, ataupun yang lainnya. Tujuan dari perancangan ini yaitu mengetahui atribut-atribut produk tas laptop yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, mengetahui tingkat kepentingan dan kepuasan masing-masing atribut produk bagi pelanggan. Mengetahui prioritas atribut produk yang harus dikembangkan. Mendapatkan desain produk tas laptop yang berfokus pada pelanggan. Masuk ke bab 2, pembahasan. Nah, semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan komputer, laptop, serta perlengkapan alat-alat dan lainnya, termasuk aksesoris juga. Untuk menunjang kebutuhan tersebut, aksesoris dibutuhkan, terutama pada tas laptop ini. Oke, konsep pemasarannya, marketing konsep, sasaran pemasaran target yang kami lakukan ini yaitu masyarakat luas, mahasiswa, pelajar, remaja di sekitar tempat. Untuk strategi pemasarannya, untuk produk yang kita buat itu dibuat dengan kualitas sebaik mungkin, sehingga pelanggan merasa puas. Setelah pelanggan merasa puas, produk yang kita rancang ini dapat menyebar di kalangan masyarakat dari mulut ke mulut, sehingga menjadi organic marketing. Oke, untuk strategi promosi yang kita gunakan itu membuat pamflet berisi produk yang akan ditempel setiap bulan. Selanjutnya melakukan iklan-iklan di media sosial maupun di forum. Untuk perkembangannya di masa depan, produk ini diharapkan bisa berkembang karena tas laptop yang kami rancang ini kompetitornya masih sedikit ya. Oke, untuk finansialnya, untuk sumber-sumber bahan-bahan pembuatan tas ini kami mengambil supplier dari perusahaan yang terjamin kualitasnya. Untuk penetapan harga, kami tetapkan harga kisaran 100.000 dari produk yang kami buat. Oke, di sini ada tabel konsep desain. Untuk tabel pertama ini ada matriks identifikasi kebutuhan. Ini ada tabel interpretasi kebutuhan pelanggan. Dari sini tabel ini ada pertanyaan kepada pelanggan, yaitu pertanyaan pertama, tas laptop seperti apa yang Anda butuhkan? Di sini ada pernyataan pelanggan, yaitu contohnya salah satu, saya suka tas dengan desain yang bagus, saya suka tas
yang harganya murah. Saya suka tas yang simple saat digunakan untuk bepergian. Setelah didapatkan pernyataan pelanggan, kemudian diinterpretasikan kebutuhan oleh kami. Contohnya di sini, interpretasi dari pernyataan ini adalah menyediakan tas dengan desain menawan, menyediakan tas dengan harga yang ramah di kantong, tas yang nyaman digunakan saat berpergian, hingga terakhir sampai selesai. Untuk pertanyaan kedua yaitu apa yang dihindari saat saat membeli tas laptop. Saya tidak suka menggunakan tas yang berukuran besar, menyediakan tas yang slim dan simple, dan lain-lain. Nah, dari tabel di atas kemudian dibuatkan hierarki matriks interpretasi kebutuhan. Setelah itu, ditetapkanlah kepentingan relatif setiap kebutuhan. Ada pada tabel di bawah, dan setelah dibuatkan hierarki, diberi bobot relatif kepentingan setiap kebutuhan ini dengan dihasilkanlah peringkat kebutuhan ini. Untuk kebutuhan A25 dihasilkan peringkat ke-1 dan B14 itu peringkat ke-6. Oke, masuk ke kerangka desain. Kita buat dengan aplikasi SketchUp. Di sini ada tampak depan bagian tas ini. Tas laptop ini merupakan tas jinjing. Di sini menggunakan bahan polyester di depannya karena bisa berfungsi juga untuk sebagai mousepad yang nantinya ini ada zip di sini, bisa kita bongkar bagian depan sini sehingga bisa menggunakan mousepad. Untuk ukurannya bisa cocok di laptop berukuran 15 inci dengan panjang ini 400 mili dan lebarnya 300 mili. Di bawah ini ada contoh model jika tas laptop ini dibongkar dengan mode mousepad. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat langsung di aplikasi. Di sini ada bagian depan. Nah, bahan di sini bahan polyester, bisa bongkar pasang. Di sini ada zip. Ini tampak atas. Ini contoh untuk mode mousepad. Nah, di bagian bawah di sini ada lapisan karet anti-slip agar tidak berpindah-pindah mousepadnya karena karakteristik mousepad seperti itu. Oke, dari produk yang kami rancang ada 3 varian warna, ada 2 opsi warna yaitu warna coklat dan pink untuk memperluas target pasar kami di kalangan pria maupun wanita. Nah, di sini ada contoh mode mousepad jika digunakan. Tampak atas, tampak depan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.